Shalom saudaraku. Kita melanjutkan pembahasan doa Bapa kami dan kita sampai pada bagian Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-13a. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudaraku, kalau hari ini kita mendapatkan seolah-olah ujian, dan kalau ujian ini datangnya dari Allah, maka ujian yang datang dari Allah ini pasti maksudnya baik. Yaitu maksud apa? Maksud baik ini adalah ketika Allah memberikan ujian kepada kita orang-orang yang percaya, agar kita di dalam hidup kita yang baru, hidup kita yang sudah diselamatkan oleh darah Kristus ini, ada karakter-karakter yang diubahkan untuk semakin hari semakin serupa Kristus. Jadi tujuan datangnya ujian dalam hidup kita ini bukan untuk mencelakakan kita, bukan, tapi untuk menjadikan kita pribadi yang semakin baik, semakin serupa Kristus, semakin memuliakan Tuhan. Seperti dalam 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 18b berkata, "Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaannya yang semakin besar." Sementara itu, si jahat berbeda. Kalau si jahat selalu ingin kita itu jauh dari Tuhan, hidup dalam kenikmatan dosa yang semu, yang ujungnya itu maut. Pencobaan-pencobaan yang dilakukan si jahat atas kita tujuannya jelas, agar kita jatuh dalam dosa, agar kita jauh dari Tuhan, agar kita tidak lagi setia, kita tinggalkan panggilan Tuhan yang begitu mulia dan hidup dalam keegoisan, pentingkan diri bukan untuk Tuhan, bukan untuk kemuliaan Tuhan. Si iblis seperti singa yang mengaum-ngaum, dia siap menerkam kita dan membawa kita jatuh dalam dosa. Ini bedanya. Si jahat menggoda kita, memberikan pencobaan untuk kita jatuh dalam dosa. 1 Petrus 5 ayat 8 berkata, "Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya." Maka bagian doa Bapa kami kali ini menunjukkan sekali lagi betapa lemahnya diri kita sebagai manusia, dan betapa kita membutuhkan kekuatan yang daripada Tuhan untuk membantu kita tetap kuat, tetap taat, tetap setia di tengah-tengah godaan si iblis, di tengah-tengah ujian. Kita tetap kuat, kita tetap setia, bukan karena kita, tapi karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Maka tepat sekali doa Bapa kami pada bagian ini berkata, "Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat." Sebuah permohonan, kesadaran bahwa Tuhanlah yang memampukan kita melewatinya. Tuhan Yesus sendiri pernah berkata, "Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Yakobus pasal yang pertama ayat 14-15 berkata, "Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut." Kabar baiknya, di tengah situasi dan kondisi dunia yang penuh dengan godaan, cobaan, kebobrokan ini, tetap ada janji Tuhan atas kita. Tetap ada janji Tuhan yang diberikan atas kita orang-orang yang percaya, bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan dan jalan keluar
yang melampaui pencobaan-pencobaan yang datang atas kita. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Oh, puji Tuhan. Kita meneladani Tuhan Yesus. Di padang gurun, Tuhan Yesus telah menang atas godaan, atas setiap cobaan yang datang dengan firman Allah. Firman Allah yang terus perkatakan Tuhan ketika cobaan dan godaan itu datang. Hari ini, adakah firman itu terus kita baca, terus kita renungkan, dan terus kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari? Dan apakah kita terus dekatkan diri kita dengan Tuhan? Apakah kita menjaga relasi kita dengan Allah, menjaga kehidupan doa kita? Apakah kita terus membaca dan menghidupi firman Tuhan? Kalau kita kuat, itu semua karena anugerah Allah. Kalau kita kuat, itu semua karena pertolongan Tuhan. Tapi mari kita perlengkapi diri kita dengan firman. Mari kita terus bersandar kepada Tuhan, bukan bersandar pada kemampuan dan kekuatan diri kita sendiri. Tuhan baik. Dalam segala kondisi kita masih dapat berdoa kepadanya. Tuhan, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saatnya